Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Jian Farihano dari Prodi Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah, Institut Agama Islam Negeri Manado, semester 4, mata kuliah Hukum Dagang. Baik, jadi pada kesempatan saya kali ini, saya akan mau menjelaskan sedikit mengenai materi yang berjudul perusahaan dan pengusaha. Nah, jadi sebelumnya saya akan menjelaskan terlebih dahulu mengenai apa itu perusahaan. Nah, jadi perusahaan itu adalah tempat di mana kegiatan produksi dilakukan. Nah, kemudian perusahaan itu juga merupakan tempat berkumpulnya semua faktor produksi. Nah, perusahaan itu ada beberapa jenis, ada 5. Nah, jadi yang pertama, perusahaan ekstraktif. Jadi perusahaan ekstraktif ini adalah perusahaan yang mengambil berbagai hal yang berasal dari alam semesta langsung. Seperti misalnya penangkapan ikan. Jenis perusahaan yang kedua ada perusahaan agraris. Nah, perusahaan agraris adalah perusahaan yang bergerak di untuk mengelola tanah untuk menjadikannya sebagai kebutuhan. Nah, yang ketiga ada perusahaan industri. Perusahaan ini adalah badan yang mengelola bahan mentah hingga menjadi setengah jadi, bahan setengah jadi yang nantinya akan dijadikan sebagai bahan baku atau bahkan dijadikan sebagai barang jadi. Nah, kemudian jenis perusahaan yang keempat ada perusahaan dagang. Nah, perusahaan ini adalah perusahaan yang mengatur segala hal untuk barang hasil produksi dari produsen kepada konsumen. Nah, sehingga dapat dikatakan perusahaan ini hanya sebagai perantara dalam produk yang diperdagangkan. Yang kelima atau yang terakhir ada perusahaan jasa. Nah, tentu saja dalam perusahaan jasa mereka menyediakan jasa untuk para konsumennya. Nah, dengan imbalan sebagai keuntungan yang didapatkannya. Kemudian pengusaha. Apa itu pengusaha? Nah, pengusaha itu adalah seseorang yang menjalankan aktivitas usaha baik dalam usaha jual beli maupun dalam usaha produksi yang mempunyai tujuan utama untuk memperoleh keuntungan dan menanggung resiko apa saja yang akan terjadi dalam aktivitas usahanya. Nah, menjadi seorang pengusaha itu ada manfaatnya. Nah, yaitu dengan menjadi pengusaha kita seperti dilatih mentalnya agar menjadi lebih kuat lagi ketika berhadapan dengan tantangan-tantangan lain yang akan datang selama kita menjalankan suatu usaha. Baik, sepertinya itu saja yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila banyak kesalahan dan kekurangan. Saya ucapkan terima kasih kepada Ibu Dr. Rosdalina Bukido, M.Hum, dan kepada Bapak Nugraha Hasan, ME, selaku dosen pengampu dalam mata kuliah ini. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.